2222 tentara Israel gugur di Gaza. Inilah kisah nyata bagaimana pejuang Palestina dengan senjata seadanya berhasil menumbangkan pasukan musuh yang jauh lebih kuat. Bukan hanya dengan peluru dan taktik, tetapi dengan doa yang menggetarkan langit. Sebuah cerita heroik, penuh air mata, dan menyayat hati, namun sekaligus membakar semangat iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang kebenaran. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah perjuangan yang luar biasa dari tanah Gaza. Kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah yang tak tergoyahkan meski berhadapan dengan kekuatan militer paling ditakuti di dunia. Jika hati Anda ikut bergetar mendengar perjuangan saudara-saudara kita di Gaza, jangan lupa untuk bagikan kisah ini agar dunia tahu kebenaran perjuangan Palestina. Tinggalkan komentar doa terbaik Anda untuk mereka. Subscribe ikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah perjuangan lainnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kuatkan hati saudara-saudara kami di Gaza. Lapangkan jalan kemenangan mereka. Angkatlah derita rakyat Palestina, dan jadikan darah para syuhada sebagai cahaya kemenangan Islam. Malam itu, langit Gaza tak lagi sunyi. Suara deru pesawat tempur Israel meraung di udara, menebarkan ketakutan yang merambat hingga ke setiap lorong sempit kamp pengungsian. Tank-tank Merkava yang gagah dan berat bergerak perlahan di perbatasan, mengguncang tanah setiap kali rantainya menghantam aspal dan pasir. Pasukan bersenjata lengkap dengan rompi anti peluru dan senapan otomatis berbaris rapi, siap menerobos masuk. Dunia seakan berhenti bernafas ketika ribuan pasukan Israel dengan arogan mengancam akan melumat Gaza dalam satu malam. Di dalam rumah-rumah sederhana, lampu dimatikan untuk menghindari bidikan drone. Anak-anak menangis ketakutan, memeluk ibunya erat-erat. Seorang ibu muda berbisik dengan suara bergetar, "Ya Allah, lindungi kami, lindungi anak-anakku dari kebiadaban ini." Suaminya mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat pasi. "Sabar, wahai istriku. Allah tidak akan meninggalkan kita. Ingatlah, kesulitan tidak selamanya, akan datang pertolongannya." Namun tangis bayi yang tak bisa dibendung membuat suara itu pecah, mencampur aduk dengan dentuman bom di kejauhan. Di sebuah masjid kecil yang retak dindingnya, seorang imam tua berdiri memimpin jamaah yang tersisa. Suaranya bergetar, namun penuh keyakinan ketika ia mengangkat tangan berdoa, "Ya Allah, Rabb langit dan bumi, jangan biarkan kami menjadi mangsa kezaliman. Turunkanlah bala tentaramu, sebagaimana engkau menolong kaum mukminin di Badar dan Uhud. Jadikanlah tanah ini saksi perjuangan kami." Jamaah yang hadir menitikkan air mata, sebagian sujud lebih lama, seakan ingin bersembunyi dalam dekapan bumi agar rasa takut hilang. Sementara itu, di sisi lain Gaza, para pejuang Palestina berkumpul dalam sebuah ruangan bawah tanah yang sempit. Lampu redup menyinari wajah mereka yang letih namun penuh tekad. Senjata yang mereka miliki hanyalah senapan tua, beberapa roket rakitan, dan alat peledak sederhana yang mereka buat dengan susah payah. Seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun mengepalkan tangannya sambil berkata lantang, "Mereka punya ribuan tank dan pesawat, tapi kita punya Allah. Bukankah itu cukup bagi kita?" Rekan-rekannya mengangguk, sebagian mengucapkan, "Allahu Akbar," dengan suara yang menggetarkan ruang sempit itu. Di luar, suara ledakan pertama menghancurkan keheningan. Sebuah gedung apartemen sederhana runtuh rata dengan tanah setelah dihantam rudal. Jeritan minta tolong terdengar dari puing-puing. Seorang bocah kecil berteriak, "Ummi! Ummi!" sambil merangkak keluar dari reruntuhan. Relawan dan tetangga berlarian menolong. Sementara di atas, pesawat tempur Israel kembali melintas dengan suara yang menakutkan. Di tengah kepanikan itu, seorang lelaki tua menatap ke langit dan berteriak, "Wahai Allah, Engkau saksikan darah anak-anak ini. Apakah kami tak cukup menderita?" Air matanya mengalir deras, namun tangannya tetap berusaha membantu mengangkat puing. Ketika malam semakin pekat, Israel melancarkan serangan darat. Puluhan tank memasuki jalur utama Gaza, ditemani konvoi kendaraan lapis baja. Dari kejauhan terlihat kobaran api dari rumah-rumah yang terbakar. Namun, di setiap tikungan jalan sempit, para pejuang Gaza sudah menunggu. Mereka tidak gentar meski jumlah musuh jauh lebih banyak. "Saudaraku," bisik seorang komandan lapangan dengan suara rendah, "ingat, kita bukan hanya melawan dengan senjata, tapi dengan iman. Jika ajal datang, maka itu adalah syahadah. Jika kita bertahan, itu adalah kemenangan." Para pejuang mengangguk dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa malam ini mungkin menjadi malam terakhir mereka.
serangan demi serangan Israel semakin menggila. Rumah sakit kewalahan menampung korban. Dokter dan perawat bekerja tanpa henti, meski persediaan obat semakin menipis. Di sebuah ruang perawatan darurat, seorang perawat muda menggenggam tangan anak kecil yang tubuhnya berlumuran debu. Anak itu berbisik lirih, "Apakah aku akan mati, Kak?" Perawat itu menahan tangis, tersenyum paksa, lalu menjawab, "Tidak, Nak. Kau akan hidup. Allah akan menjagamu." Namun hatinya bergetar, karena ia tahu anak itu sudah berada di ambang ajal. Di sela-sela suara bom dan tangisan, takbir menggema dari mulut para pejuang yang mulai melancarkan perlawanan kecil. Mereka menembakkan roket seadanya ke arah tank Israel. Ledakan balasan musuh terdengar jauh lebih besar, namun setiap kali asap membumbung, para pejuang tetap bertahan. "Allahu Akbar! Jangan mundur!" teriak seorang pemuda dengan wajah penuh debu dan darah. Teriakannya memecah keputusasaan, membuat yang lain kembali bersemangat. Bab ini ditutup dengan suasana mencekam. Gaza terbakar, ribuan pasukan Israel terus masuk, dan rakyat Palestina terjebak dalam ketakutan. Namun di balik semua itu, ada bara kecil yang mulai menyala, semangat jihad dan keyakinan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Di sebuah terowongan bawah tanah yang lembab, cahaya lampu kecil berkelip redup. Puluhan pejuang Palestina berkumpul dengan wajah letih dan pakaian berdebu, namun mata mereka berkilat penuh tekad. Suara ledakan bom di permukaan terdengar samar, seperti gelegar petir yang terus-menerus mengguncang bumi. Di tengah suasana itu, seorang komandan berusia paruh baya duduk bersila di atas tanah, membuka percakapan dengan suara berat namun tenang. "Kita semua tahu kekuatan mereka jauh lebih besar. Tapi ingatlah, saudara-saudaraku, Rasulullah dan para sahabat di Badar juga melawan musuh dengan jumlah sedikit. Dan siapa yang menolong mereka? Bukan pedang, bukan panah, tetapi Allah." Seorang pemuda berusia 20 tahun, wajahnya masih menyimpan raut kelelakian yang polos, angkat bicara dengan mata berkaca-kaca. "Komandan, aku tak takut mati. Aku hanya takut meninggalkan ibuku sendirian. Dia sudah tua, dan aku anak satu-satunya." Suaranya bergetar, membuat beberapa pejuang lain menundukkan kepala. Komandan mendekat, meletakkan tangan di pundaknya, lalu berbisik, "Wahai anak muda, engkau berjuang bukan hanya untuk ibumu, tapi untuk seluruh ibu di Gaza, untuk seluruh anak-anak yang menangis karena rumahnya hancur. Jika engkau syahid, yakinlah ibumu akan berkata dengan bangga bahwa engkau syuhada di jalan Allah." Di permukaan, suasana tak kalah pilu. Di sebuah rumah sederhana yang sudah retak dindingnya karena guncangan bom, seorang ibu melepas anak lelakinya dengan air mata. Ia memeluknya erat-erat seolah tak ingin melepaskan. "Nak, kau tahu aku tak pernah ingin kehilanganmu. Tapi jika ini jalanmu, pergilah. Jangan kau ragukan, Allah akan menjaga langkahmu." Anak itu menggenggam tangan ibunya dengan erat, air matanya jatuh membasahi punggung tangan sang ibu. "Ummi, doakan aku. Jika aku tak kembali, jangan menangis terlalu lama. Katakan pada dunia, anakmu syahid karena mempertahankan tanah ini." Ibunya tersenyum meski hatinya hancur, lalu berucap lirih, "Pergilah, Nak. Semoga Allah memelukmu lebih erat dari pelukanku." Di masjid-masjid kecil, doa bergema lebih kencang dari dentuman bom. Jamaah yang tersisa, sebagian besar adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua, menengadahkan tangan mereka. Imam dengan suara serak penuh tangis berkata, "Ya Allah, kami tak punya apa-apa. Senjata kami sedikit, makanan kami sedikit, tapi Engkau Maha Besar. Kirimkanlah pertolonganmu sebagaimana Engkau kirimkan ribuan malaikat di Perang Badar." Tiba-tiba, dari barisan jamaah terdengar suara seorang anak laki-laki kecil yang ikut berdoa. "Ya Allah, jangan biarkan tentara itu hancurkan rumahku lagi. Aku janji akan belajar Al-Quran lebih rajin. Tolong jaga ayahku yang berperang." Suara polos itu membuat seluruh jamaah menangis. Seorang ibu menutup wajahnya dengan kerudung, menahan isak. "Anak sekecil itu saja yakin pada pertolongan Allah," bisiknya. Di sebuah sudut Gaza, seorang ulama sepuh mengumpulkan beberapa pejuang muda. Wajahnya penuh keriput, tapi suaranya lantang. "Anak-anakku, dengarkan baik-baik. Musuh bisa saja menghancurkan rumah, membunuh saudara, atau merampas tanah kita. Tapi ada satu yang tidak bisa mereka hancurkan, iman kita kepada Allah. Selama kalian menjaga itu, Palestina tidak akan pernah mati." Para pejuang meneteskan air mata,
sebagian mengangkat tangan mengucap takbir. Malam semakin larut, namun doa-doa tetap mengalun. Di terowongan, para pejuang sujud lama sekali, seakan ingin melekatkan wajah mereka pada bumi Gaza yang mereka cintai. Seorang pejuang berdoa dengan suara parau, "Ya Allah, Engkau tahu kami hanya hamba lemah. Jika Engkau izinkan kami syahid malam ini, jadikan darah kami penguat bagi generasi yang akan datang. Jika Engkau izinkan kami menang, jadikan kemenangan ini sebagai jalan untuk mengembalikan kemuliaan Islam." Di sela doa, terdengar suara komandan menguatkan semangat, "Ingatlah, kemenangan bukan ditentukan oleh senjata, tapi oleh iman. Musuh kita mungkin punya ribuan tank, tapi satu doa seorang ibu bisa mengguncang arsi dan menjatuhkan mereka. Jangan remehkan doa." Di luar, suara jet tempur Israel meraung, mengguncang langit Gaza. Namun, di bawah tanah, di rumah-rumah, di masjid-masjid, doa yang menggetarkan langit terus naik, menembus gelap malam. Tangisan, takbir, dan doa bercampur menjadi satu, menjadikan Gaza bukan sekadar medan perang, tapi juga medan iman. Dan di tengah semua ketakutan itu, sebuah keyakinan kecil tumbuh di hati setiap orang Palestina. Pertolongan Allah pasti datang. Subuh itu, udara Gaza masih dipenuhi bau mesiu dan debu reruntuhan. Cahaya mentari yang seharusnya membawa harapan malah hanya memperlihatkan puing-puing bangunan, rumah-rumah hancur, dan tubuh-tubuh yang terbaring kaku menunggu dikafani. Namun di balik keheningan penuh luka itu, denyut perlawanan tetap bergetar. Di dalam sebuah terowongan panjang yang berliku, para pejuang Palestina berkumpul merencanakan langkah berikutnya. Komandan lapangan, Abu Hamzah, menggambar di atas pasir dengan sebuah tongkat kayu. Garis-garis kasar membentuk peta sederhana jalur masuk pasukan Israel. Mereka pikir jalan ini aman bagi tank-tank Merkava mereka, katanya lirih namun tegas. Padahal, di sini kita sudah pasang ranjau rakitan. Begitu tank lewat, kita ledakan. Mereka akan terkubur di tanah Gaza ini. Seorang pejuang muda yang baru saja berusia 21 tahun menatap komandan dengan mata membara. Tapi, Abu Hamzah, bagaimana jika mereka menyadari taktik kita? Mereka punya alat pendeteksi, mereka punya drone. Bukankah itu berbahaya? Abu Hamzah menepuk bahunya. Benar, mereka punya teknologi. Tapi kita punya akal, keberanian, dan doa. Ingat, bukan besarnya senjata yang menentukan, tapi siapa yang paling sabar dan paling yakin pada pertolongan Allah. Ucapan itu membuat ruangan sempit itu hening sejenak. Lalu serentak terdengar bisikan, "Allahu Akbar," dari mulut para pejuang. Tak jauh dari sana, kelompok lain menyiapkan jebakan. Mereka menggali lubang besar di jalur yang sering dilewati tank, lalu menutupinya dengan papan dan pasir. Seorang pemuda yang sibuk menutup lubang itu berucap sambil tersenyum getir, "Jika tank itu jatuh ke sini, kita akan lihat bagaimana besi baja raksasa itu tak bisa keluar. Gaza akan menjadi kuburannya." Temannya menimpali dengan suara lantang, "Mereka pikir kita tak mampu apa-apa. Tapi inilah tanah kita. Setiap inci jalan, setiap lorong, kita kenal. Mereka tak akan pernah menguasai Gaza selama kita masih bernapas." Malam tiba, dan waktu serangan balasan pun dimulai. Dari kejauhan, lampu-lampu sorot tank Israel menyinari jalan. Deru mesinnya terdengar semakin dekat. Para pejuang Palestina bersembunyi di balik reruntuhan bangunan, menahan napas, menunggu saat yang tepat. Sekarang, teriak Abu Hamzah begitu tank pertama melewati titik jebakan. Ledakan keras mengguncang udara. Api menyembur dari bawah tank Merkava itu, membuatnya terangkat sedikit dari tanah sebelum terguling ke samping. Suara jeritan prajurit Israel terdengar dari dalam. Tank di belakangnya berhenti mendadak, mencoba mundur, tapi roda rantainya justru terperosok ke lubang jebakan. Panik merajalela di barisan musuh. Allahu Akbar, pekik para pejuang Palestina dari segala arah. Mereka keluar dari persembunyian, menembakkan senjata seadanya, bahkan ada yang hanya melempar bom molotov rakitan. Api menyambar kendaraan lapis baja musuh, membuat kegelapan malam Gaza seketika bercahaya merah membara. Sementara itu, di sebuah lorong sempit, sekelompok kecil pejuang melancarkan serangan gerilya. Mereka menunggu patroli Israel masuk, lalu meledakkan bom rakitan yang sudah dipasang di dinding bangunan. Dentuman keras mengguncang jalanan, debu mengepul, dan tubuh-tubuh prajurit Israel terhempas ke udara. Seorang pejuang muda berteriak di tengah kekacauan itu, wajahnya penuh debu dan darah. "Jangan takut. Allah bersama kita. Teruskan serangan." Suaranya bergema di lorong-lorong sempit,
menyulut semangat kawan-kawannya. Israel membalas dengan brutal. Drone-drone terbang rendah, menembakkan peluru tanpa henti. Namun para pejuang Palestina sudah terbiasa. Mereka berlari ke lorong-lorong kecil, berpencar lalu kembali berkumpul di titik yang telah ditentukan. Mereka bermain dengan kesabaran, seperti kucing yang tahu kapan harus melompat. Di sisi lain Gaza, seorang pejuang bernama Farid membawa peluncur roket rakitan. Ia berdiri di atap sebuah rumah yang sudah separuh hancur. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beratnya beban roket itu. Di bawah, konvoi kendaraan Israel bergerak dengan lampu sorot menyilaukan. Farid menutup mata sejenak, berdoa lirih, "Ya Allah, terimalah amal kecilku ini. Jika aku mati setelah ini, jadikan aku syuhada." Lalu dengan teriakan lantang ia berucap, "Allahu Akbar," dan menekan pelatuk. Roket meluncur, menembus langit malam, lalu menghantam tepat di tengah kendaraan musuh. Ledakan besar terjadi, api membubung, suara jeritan tentara Israel memenuhi udara. Teman-temannya yang melihat dari kejauhan bersorak sambil menitikkan air mata. Farid berhasil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Namun ketika mereka menoleh lagi, Farid sudah tiada. Tubuhnya tergeletak, terkena tembakan balasan dari drone. Ia tersenyum dalam diam, meninggalkan dunia dengan keyakinan bahwa syahadah telah menjadi akhir hidupnya. Kabar kemenangan kecil itu menyebar cepat di antara para pejuang. Meski kehilangan banyak kawan, semangat mereka justru semakin berkobar. Mereka menyadari bahwa taktik sederhana mereka berhasil membuat pasukan Israel kewalahan. Tank-tank yang tadinya menjadi simbol keangkuhan kini terbakar di jalan Gaza, dan prajurit musuh yang arogan kini terbaring tak berdaya. Namun, di balik kemenangan itu, air mata tetap mengalir. Di rumah sakit darurat, ibu-ibu meratapi anak-anak mereka yang gugur. Seorang wanita tua memeluk tubuh putranya yang sudah tak bernyawa. Suaranya pecah penuh kesedihan. "Wahai anakku, engkau sudah menepati janji pada Allah. Kau pergi lebih dulu, tapi aku tahu kau menungguku di surga." Para pejuang yang mendengar ratapan itu menundukkan kepala. Mereka tahu, setiap kemenangan kecil yang diraih harus dibayar dengan darah dan air mata. Gaza memang berdiri, tapi dengan harga yang tak ternilai. Malam itu ditutup dengan pemandangan mencekam. Puluhan tank Israel terbakar, ratusan prajurit mereka terbunuh, dan sisanya lari terbirit-birit meninggalkan jalur masuk Gaza. Dari kejauhan, takbir menggema di antara reruntuhan, bercampur dengan suara sirena ambulans dan tangisan. Para pejuang Palestina menatap langit yang masih gelap, namun hati mereka yakin, pertolongan Allah mulai turun, dan taktik sederhana mereka telah menjadi senjata mematikan. Fajar menyingsing di Gaza dengan wajah muram. Langit masih dipenuhi asap hitam sisa serangan malam tadi, dan bau mesiu bercampur dengan aroma daging terbakar masih menusuk hidung. Di jalan-jalan sempit, orang-orang berjalan lunglai mencari kerabat yang hilang. Seorang ayah menggendong jasad kecil putrinya yang masih menggenggam boneka lusuh, air matanya jatuh tanpa suara. "Ya Allah, mengapa anak sekecil ini harus menanggung penderitaan ini?" ucapnya lirih sambil menatap ke langit. Israel yang murka akibat taktik pejuang Palestina semakin membabi buta. Mereka menurunkan pasukan tambahan, menurunkan helikopter Apache, jet tempur F-16, dan menembakkan rudal ke arah pemukiman. Tidak peduli sekolah, rumah sakit, atau masjid, semua dianggap target sah. Dentuman bom mengguncang bumi setiap beberapa menit, membuat kaca-kaca pecah, dinding runtuh, dan jeritan tak henti-hentinya memenuhi udara. Di sebuah rumah sakit darurat yang sudah penuh sesak, para dokter bekerja tanpa henti. Seorang dokter muda berlari membawa anak kecil yang tubuhnya penuh luka bakar. Ia berteriak pada rekannya, "Kita butuh oksigen." Cepat, dia tidak bisa bernafas. Namun tabung oksigen sudah habis. Dokter itu hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh mungil itu hingga akhirnya perlahan berhenti bernapas. "Ya Allah, betapa lemahnya kami," bisiknya dengan suara pecah. Sementara itu, di sebuah masjid kecil yang setengah hancur, jamaah tetap berkumpul. Imam dengan suara serak membaca doa kunut nazilah, air matanya membasahi jenggot. "Ya Allah, Engkau lihat darah anak-anak ini. Engkau dengar jeritan kaum ibu. Jangan biarkan kezaliman ini berlangsung lama. Turunkanlah bala tentaramu dari langit, sebagaimana Engkau turunkan hujan. Jangan biarkan kami sendirian." Suara "Amin" menggema, bercampur tangis dan desahan pilu. Lalu, sesuatu yang tak biasa mulai terjadi.
sebuah rudal besar Israel meluncur ke arah masjid itu. Semua jamaah pasrah, sebagian sudah memeluk anak-anak mereka erat-erat, sebagian beristighfar keras-keras. Namun, tiba-tiba rudal itu melenceng ke arah lain dan jatuh di lapangan kosong, hanya menghasilkan kawah besar tanpa korban. Jamaah terdiam, lalu serentak menangis haru. Subhanallah, Allah melindungi rumahnya, seru seorang lelaki dengan mata berkaca-kaca. Di tempat lain, sebuah keluarga yang bersembunyi di rumah bawah tanah mendengar ledakan besar tepat di atas mereka. Getaran hebat membuat debu jatuh dari langit-langit, anak-anak menangis histeris. Sang ayah segera memeluk mereka sambil berkata, "Tenanglah, anak-anakku, Allah bersama kita. Dia tidak akan membiarkan kita musnah." Setelah beberapa menit, mereka keluar dengan hati-hati. Yang mereka lihat membuat lutut mereka lemas, seluruh rumah di sekeliling hancur rata dengan tanah, tapi rumah kecil mereka tetap utuh, berdiri tegak seperti tidak tersentuh. Mereka sujud syukur di tanah berdebu, menangis terseduh-seduh. Kabar keajaiban itu menyebar cepat. Para pejuang yang mendengarnya semakin yakin bahwa pertolongan Allah benar-benar nyata. Seorang pejuang muda berkata dengan penuh semangat, "Lihatlah, rudal mereka pun tunduk kepada Allah. Jika Allah ingin melindungi kita, tidak ada senjata di dunia yang bisa melukai kita." Komandan mereka tersenyum, menepuk bahunya. "Benar, anakku. Kita hanya harus terus berjuang. Ingat, setiap darah yang tumpah menjadi saksi di hadapan Allah." Namun penderitaan belum berhenti. Israel semakin membabi buta. Mereka menembakkan bom fosfor putih yang membakar kulit hingga melepuh. Orang-orang berlari kesakitan, menjerit, berguling di tanah, berusaha memadamkan api di tubuh mereka. Seorang ibu merangkul anaknya yang terbakar, mencoba melindungi dengan tubuhnya sendiri. "Sabar, nak, sabar. Sebentar lagi kita akan bertemu di surga," katanya dengan suara lirih, sebelum akhirnya keduanya terkulai tak bernyawa. Di tengah kengerian itu, seorang pejuang Palestina yang terluka parah tetap mengangkat suaranya. Dengan darah mengalir dari kepalanya, ia berteriak kepada rekan-rekannya, "Jangan mundur. Jangan takut. Allah bersama kita. Jika aku mati, sampaikan pada ibuku bahwa aku syahid, bukan mati sia-sia." Kata-kata terakhirnya menggetarkan hati kawan-kawannya, yang kemudian membalas serangan musuh dengan semangat membara. Malam kembali turun, dan Gaza berubah menjadi neraka dunia. Api membakar dari segala arah, sirena ambulans meraung tanpa henti. Namun, di sela kegelapan itu, doa dan takbir tetap menggema. Anak-anak kecil duduk di pangkuan ibu mereka, membaca doa sebelum tidur meski suara bom tak kunjung berhenti. Seorang anak berusia 7 tahun berkata polos, "Ummi, kalau kita mati malam ini, kita masuk surga, kan?" Ibunya menahan tangis, mengangguk, lalu mencium kening anaknya. "Iya, nak. Surga sedang menunggu kita dengan taman-taman indah." Pejuang-pejuang yang bertahan di garis depan semakin yakin. Mereka tahu jumlah mereka sedikit, senjata mereka usang, tapi setiap langkah mereka terasa ringan karena keyakinan bahwa Allah melihat. Mereka tidak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan doa. Dan benar saja, malam itu, langit Gaza yang biasanya hitam penuh asap terlihat dipenuhi kilatan cahaya aneh. Sebagian pejuang bersaksi melihat awan tebal turun rendah, menyelimuti posisi mereka sehingga drone musuh kehilangan target. Ada yang melihat kilat menyambar di udara tepat ketika jet tempur Israel hendak menembak, membuat pilot panik dan menjauh. Semua itu memperkuat keyakinan, Allah sedang menurunkan balasan dari langit, caranya yang tidak pernah bisa dipahami musuh. Malam itu berakhir dengan campuran duka dan harapan. Ratusan syahid bertambah, tapi semangat tak padam. Di setiap reruntuhan masjid, di setiap puing rumah, orang-orang tetap mengangkat tangan berdoa. Air mata mereka bukan lagi sekadar kesedihan, tapi juga cahaya iman. Gaza mungkin hangus, tapi hati mereka tetap menyala. Suasana Gaza malam itu semakin mencekam. Dentuman artileri Israel mengguncang udara, membelah kegelapan malam yang hanya ditemani cahaya bulan redup dan kelap-kelip lampu darurat di beberapa rumah yang masih berdiri. Di sebuah ruang bawah tanah sempit yang dijadikan posko perlawanan, para pejuang Palestina duduk melingkar, wajah mereka pucat namun penuh tekad. Nafas mereka terengah setelah seharian bertempur, pakaian lusuh penuh debu, keringat, dan bercak darah. "Ahi, bagaimana persediaan peluru kita?" tanya Abu Ziyad dengan suara serak, sambil menekan luka di lengannya yang baru saja ditembus serpihan bom. Seorang pemuda bernama Mahmud memeriksa tas kecil di sampingnya, lalu menggeleng dengan wajah murung.
Sisa 3 magasin, itu pun sudah bercampur dengan peluru yang berbeda. Tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan dengan amunisi ini. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Bunyi gemuruh tank Israel yang mendekat terasa seperti derap malaikat maut yang siap menjemput. Namun di tengah keterbatasan itu, semangat mereka justru semakin menguat. Abu Ziyad menarik napas panjang, lalu berkata lirih, kita mungkin tidak punya senjata canggih seperti mereka. Kita mungkin tidak punya perlindungan baja atau pesawat tempur. Tapi kita punya sesuatu yang lebih kuat, yang membuat kita berdiri sampai saat ini. Ia berhenti sebentar, menatap satu persatu wajah rekannya. Kita punya doa. Kita punya Allah yang maha besar. Senjata itu tidak pernah habis. Allah bersama kita, seru Mahmud, air matanya menetes, lalu menunduk sambil menggenggam senjatanya erat. Demi Allah, aku tidak takut mati, selama Gaza masih bisa bernafas. Mereka lalu serempak mengangkat tangan, bermunajat di tengah suara ledakan yang makin mendekat. Ya Allah, lindungilah kami, kuatkanlah langkah kami, jangan biarkan kami menyerah pada kezaliman. Jadikan darah kami saksi bahwa kami tidak berkhianat pada bumi ini dan agama MU. Doa mereka bergema, membangkitkan semangat seakan suara itu menembus langit. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Bom besar menghantam beberapa meter dari posko. Dinding bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit, dan seorang pejuang hampir terjatuh karena guncangan. Tank mereka sudah dekat. Paling tidak ada 10 unit bergerak ke arah kita. Teriak seorang pengintai yang baru saja masuk dengan napas terengah-engah. Mahmud segera berdiri. Kita tidak bisa lari. Jika kita mundur, mereka akan masuk ke kamp pengungsian dan membantai anak-anak serta para wanita. Lebih baik kita mati di sini daripada hidup menyaksikan keluarga kita disembelih. Kalimat itu membakar semangat semua orang. Abu Ziyad mengangguk mantap. Kita akan bertahan. Kita akan gunakan apapun yang kita punya. Jika peluru habis, gunakan batu. Jika batu habis, gunakan tangan. Jika tangan terikat, gunakan doa. Di luar, tank-tank Merkava Israel mulai memasuki jalan sempit yang sudah dipasangi ranjau oleh pejuang Palestina. Langkah mereka terhenti sesaat ketika salah satu tank meledak terkena ranjau darurat. Api besar menyembur ke udara, dan suara teriakan prajurit Israel pecah. Alhamdulillah, pekik salah seorang pejuang yang menyaksikan dari celah reruntuhan. Namun tentara Israel segera membalas dengan tembakan membabi buta. Peluru menghantam dinding bangunan, menghancurkan rumah-rumah, dan menewaskan beberapa warga sipil yang tidak sempat mengungsi. Teriakan anak-anak dan jeritan perempuan terdengar memilukan. Melihat itu, hati para pejuang Palestina teriris. Mahmud berteriak dengan penuh amarah, wahai tentara Zionis, kalian pikir kami akan menyerah? Tidak. Selama darah masih mengalir di tubuh kami, Gaza tidak akan pernah tunduk. Ia lalu melempar granat rakitan ke arah tank yang mendekat. Granat itu meledak tepat di bawah roda besi, menghentikan gerakan monster baja tersebut. Suasana berubah menjadi perang jarak dekat. Suara tembakan saling bersahutan, bercampur dengan takbir yang diteriakan para pejuang. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Di saat kritis itu, langit seakan ikut bersuara. Angin kencang tiba-tiba berhembus, membawa debu dan pasir yang menghalangi pandangan pasukan Israel. Beberapa tentara mereka kebingungan, kehilangan arah, sementara para pejuang Palestina tetap tenang di posisi mereka. Subhanallah, ini pertolongan Allah, bisik Abu Ziyad, suaranya tercekat penuh haru. Malam itu, meski jumlah mereka sedikit, para pejuang berhasil menggagalkan serangan besar Israel. Puluhan tentara musuh tewas, beberapa tank hancur, dan sisanya mundur terbirit-birit meninggalkan medan pertempuran. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Di antara para pejuang, banyak yang gugur syahid, tubuh mereka terbaring berlumur darah. Mahmud menemukan sahabat dekatnya, Yusuf, sudah tidak bernyawa, wajahnya tenang seolah sedang tidur. Mahmud berlutut di samping jasad Yusuf, menggenggam tangannya yang dingin, air matanya mengalir deras. Engkau lebih dulu sampai kepada Allah, saudaraku. Doakan aku agar bisa menyusulmu dengan cara yang mulia. Abu Ziyad mendekat, menepuk pundaknya dengan suara bergetar. Jangan menangis terlalu lama, Ahi. Setiap darah yang tumpah akan diganti dengan kemenangan. Gaza akan tetap berdiri karena pengorbanan seperti Yusuf. Malam itu, di tengah puing-puing dan jasad yang berserakan, Gaza kembali membuktikan bahwa doa dan tekad lebih kuat daripada tank baja dan rudal modern.
Namun mereka juga tahu, ini baru permulaan. Israel pasti akan datang kembali dengan kekuatan lebih besar, lebih brutal, dan lebih kejam. Malam itu, Gaza seolah menjadi saksi bisu dari sebuah pertarungan yang tidak seimbang. Langit gelap, hanya diterangi sinar bulan pucat yang sesekali tertutup awan. Di sudut-sudut reruntuhan bangunan, para pejuang Palestina masih bertahan dengan tubuh letih, wajah penuh debu, dan hati yang hanya bergantung kepada Allah. Mereka baru saja melalui pertempuran besar yang membuat ribuan tentara Israel tumbang. Namun mereka tahu, serangan balasan pasti datang. "Ahi, apakah kita bisa bertahan lebih lama?" bisik seorang pejuang muda bernama Fathi. Suaranya bergetar menahan lelah. Ia baru berusia 19 tahun, matanya merah karena kurang tidur. Seorang komandan tua, berjanggut lebat bernama Abu Saif, menepuk bahunya pelan. "Anakku, kita tidak pernah bertempur dengan kekuatan sendiri. Kita hanya perantara. Kemenangan datang bukan dari peluru atau bom, tapi dari Allah. Ingatlah, bahkan doa bisa lebih tajam daripada 1000 peluru." Fathi menunduk, air matanya jatuh. Ia menggenggam senapan tua yang hampir usang, namun di hatinya ia tahu bahwa senjata itu hanyalah simbol. Kekuatannya ada pada keikhlasan. Beberapa saat kemudian, suara ledakan mengguncang malam. Dari kejauhan, tank-tank Israel mulai merayap masuk, dibarengi cahaya lampu sorot yang menembus kegelapan. Raungan kendaraan lapis baja bercampur dengan dentuman meriam. Seolah tanah Gaza kembali berguncang. "Ya Allah, mereka datang lagi," teriak seorang pejuang lain. Namun bukannya panik, Abu Saif justru mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. "Wahai para mujahid, malam ini kita serahkan semuanya pada Rabbul Alamin. Mari kita bertakbir, mari kita berdoa, agar Allah yang menurunkan tentaranya. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Pekik para pejuang bersahutan, hingga suaranya menggema di antara puing-puing kota yang hancur. Doa-doa itu naik ke langit, menyayat malam. Mereka bersujud di atas tanah yang basah oleh darah, di bawah cahaya bulan yang redup, dengan bisikan doa penuh air mata. "Ya Allah, lindungilah Gaza ini, lindungilah anak-anak kami, dan terimalah darah kami sebagai syahid di jalan-Mu," bisik Fathi dengan suara serak. Air matanya jatuh di atas tanah. Hatinya tergetar, tubuhnya bergetar, tapi di matanya kini tidak ada lagi rasa takut. Hanya keyakinan bahwa kematian sekalipun adalah kemenangan jika ia syahid. Tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Tank-tank Israel yang merangsek masuk ke dalam kota tiba-tiba terguncang oleh ledakan-ledakan dari bawah tanah. Tanpa diduga, jaringan terowongan rahasia yang dibuat pejuang Gaza selama bertahun-tahun meledak serentak. Puluhan tank hancur, prajurit-prajurit Israel berteriak panik, sebagian terlempar ke udara. "Subhanallah! Allahu Akbar! Allah menolong kita," teriak seorang pejuang sambil meneteskan air mata haru. Namun pertempuran belum selesai. Dari langit, drone-drone Israel mulai menurunkan rudal, menghujani kota yang sudah porak-poranda. Ledakan demi ledakan membuat bumi Gaza kembali memerah. Bangunan runtuh, debu mengepul, dan jeritan anak-anak terdengar pilu. Fathi berlari menolong seorang bocah yang terjebak di bawah reruntuhan. Tubuhnya penuh luka, tapi ia tetap menggendong anak itu dengan kekuatan terakhir. "Bertahanlah, nak. Allah bersama kita," bisiknya lirih. Malam itu, perlawanan Gaza bukan hanya dengan senjata, tapi dengan doa. Meski banyak yang gugur syahid, semangat mereka tidak pernah padam. Mereka tahu, darah mereka adalah benih kebebasan. Dan ketika fajar menyingsing, asap hitam masih membubung tinggi. Ribuan tentara Israel telah tumbang, puluhan tank hancur, dan pasukan mereka tercerai-berai. Namun di sisi lain, ratusan pejuang Palestina pun gugur, meninggalkan tangis keluarga dan doa yang mengguncang langit. Abu Saif berdiri di tengah reruntuhan, tubuhnya penuh luka, tapi matanya menatap ke arah matahari terbit. Perang ini belum selesai. Selama darah masih mengalir, selama doa masih terucap, Gaza tidak akan pernah menyerah. Di saat para pejuang sedang menata kembali strategi, terdengar suara gemuruh besar dari langit. Pesawat-pesawat tempur Israel dalam jumlah besar bergerak masuk, lebih banyak dari sebelumnya. Bayangan maut kembali menyelimuti Gaza. Para pejuang saling berpandangan, lalu tersenyum lirih. "Biarlah mereka datang dengan seluruh kekuatannya," ucap Abu Saif dengan suara tegas. "Kita punya Allah, dan doa adalah senjata terakhir kita."
Mereka pun bersujud di atas tanah yang basah oleh darah, mengumandangkan takbir. Sementara itu, dentuman meriam kembali mengguncang bumi. Gaza memasuki babak baru dari pertarungan panjang, dan dunia menahan napas menanti apa yang akan terjadi. Langit Gaza malam itu masih dihiasi asap dan bara yang belum sepenuhnya padam. Di balik reruntuhan bangunan yang hancur, suara takbir terus berkumandang, menjadi saksi bahwa iman tak pernah runtuh walau tubuh lelah, walau jiwa tercabik-cabik oleh perang yang tak berkesudahan. Seorang anak kecil duduk di samping jenazah ayahnya yang syahid, menggenggam erat sehelai kain lusuh. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berbisik lirih, "Ayah, aku akan terus melanjutkan perjuanganmu. Jangan khawatir, Gaza tidak akan menyerah." Pejuang-pejuang Palestina yang tersisa berkumpul di balik puing-puing, wajah mereka penuh debu namun mata mereka menyala seperti bara api. Mereka sadar, jalan masih panjang. Israel mungkin memiliki tank, jet tempur, dan rudal, tapi Palestina memiliki senjata yang jauh lebih dahsyat, doa, kesabaran, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti datang. Malam semakin larut. Dari kejauhan terdengar suara azan subuh yang menggema, bercampur dengan deru drone yang berputar di udara. Kontras antara panggilan langit dan ancaman mesin perang itu menorehkan luka yang semakin dalam di hati setiap penduduk Gaza. Namun, di balik semua itu, mereka yakin, setiap tetes darah yang tertumpah, setiap air mata yang jatuh, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Dan ketika dunia masih sibuk berpura-pura tuli, Gaza tetap berbisik kepada Sang Pencipta. "Ya Allah, jangan biarkan kami sendirian. Turunkan pertolongan-Mu, dan tunjukkan pada dunia bahwa janji-Mu adalah kebenaran. Sesungguhnya kemenangan hanya milik-Mu, dan kami hanyalah perantara kecil dari rencana besar-Mu." Inilah kisah bagaimana 2.222 tentara Israel tumbang di Gaza, bukan semata karena senjata, melainkan karena pertolongan Allah yang selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman. Perjalanan ini belum berakhir, justru semakin mencekam. Langit Gaza masih dipenuhi jet-jet musuh, namun hati para pejuang tetap teguh. Mereka tidak gentar, karena surga telah menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.